Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan telah memberkati kehidupan kami, dan kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah pengurapan Roh Kudus terjadi atas kami, sehingga firman-Mu menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 50 dan Efesus 2 ayat 19. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas firman Tuhan ini, dipersatukan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya penyelamatan yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi manusia berlaku secara universal. Dan darah Yesuslah yang dapat mempersatukan kehidupan umat manusia satu dengan yang lainnya. Dalam bagian ini, Rasul Paulus juga menekankan hal ini kepada jemaat di Efesus, di mana Rasul Paulus menyampaikan bahwa dulu ketika mereka belum mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya akan keselamatan. Tetapi setelah mereka hidup dan mengenal Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka Paulus mau menyampaikan kepada umat pada waktu itu bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk dalam anugerah Allah yang terhisap di dalamnya, dan mereka bukan lagi orang asing atau pendatang dalam kehidupan umat Tuhan atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi mereka adalah bagian dari kawan sewarga dan orang-orang kudus serta anggota keluarga Allah. Ini artinya bahwa darah Kristus, Sang Juru Selamat, telah menghancurkan tembok-tembok pemisah yang menyebabkan keterpisahan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Allah. Artinya bahwa ketika orang hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia sudah terhisap di dalam Allah dan juga hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lainnya, sekalipun berbeda bangsa, berbeda suku, tetapi oleh darah Kristus dipersatukan sebagai kawan suarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kawan suarga Allah, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka hidup di dalam kesatuan. Pun juga demikian dalam kitab Yeremia 51 ayat 50, firman Tuhan mengingatkan kepada umat pada waktu itu dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, bahwa mereka harusnya mengingat Tuhan, mengingat Yerusalem yang akan mempersatukan mereka di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, maka kita sebagai umat Tuhan diingatkan bahwa kesatuan itu lahir bukan oleh karena liturgi, organisasi,
bukan karena kita adalah satu suku bangsa dan hal yang lainnya, tetapi kesatuan yang kita alami di dalam kehidupan kita adalah kesatuan karena iman kepada Yesus Kristus yang adalah batu penjuru gereja. Gereja ada bukan untuk menonjolkan satu dengan yang lainnya, tetapi untuk menjadi tempat Allah berdiam serta persekutuan bagi semua orang yang beriman kepada Kristus. Disitulah akan dapat bertemu. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, maka mari kita menjaga kesatuan kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga sebagai sesama saudara seiman, maka kita tidak akan membangun tembok-tembok pemisah, tetapi kita akan terus membangun persatuan dan persekutuan kita di dalam Kristus Yesus, sebab Ialah yang telah mempersatukan kita melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Karena kita telah dipersatukan oleh Kristus, maka mari kita saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita tidak lagi boleh membangun tembok-tembok pemisah di antara kita, tetapi baiklah kita bersatu di dalam anugerah kasih Allah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Allah, di mana Engkaulah Tuhan yang telah mempersatukan kami di dalam kasih dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi tembok pemisah di antara kami, tetapi sungguh kami dipersatukan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami juga bersyukur kami boleh menerima persekutuan yang indah di dalam Engkau dan di dalam Allah Tritunggal, karena pengorbanan yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Saat ini mampukan kami untuk hidup saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan dalam kasih Kristus, sehingga kehadiran kami akan menjadi berkat dalam kehidupan kami mengikut Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit yang mereka alami, yang bergumul dengan persoalan-persoalan mereka. Kami mohon Tuhan melawat mereka, sehingga mereka akan menerima kekuatan, menerima pengharapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini dalam penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kami beroleh berkat-berkat Allah, dan biarlah keberhasilan serta keberuntungan Tuhan anugerahkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.